Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di kawasan Kota Tua yang makin ramai dengan para pedagang kaki lima. Area pejalan kaki di sini juga dipergunakan untuk berjualan. Selain itu ada area-area yang di depan gedung-gedung yang bersejarah. Di sini ditempatkan tikar-tikar dan karpet untuk bisa duduk dan dipergunakan sebagai area lesehan. Cukup banyak para pedagang yang ada di kawasan Kota Tua ini. Ya, sebelumnya pemerintah Provinsi DKI telah menyiapkan lokasi binaan bagi para pedagang. Kita baru saja turun dari halte Transjakarta menuju ke kawasan Kota Tua dan langsung disambut oleh para pedagang kaki lima yang ada di sini. Mereka sebenarnya butuh area tempat berdagang yang lebih dekat dengan para pembeli. Hanya saja area-area yang akhirnya dipakai itu adalah area-area para pejalan kaki, trotoar misalnya, ataupun plaza-plaza, dan area-area lainnya. Selain itu juga dimanfaatkan untuk parkir kendaraan. Lokasi binaan dari para pedagang kaki lima yang ada di kawasan kota sebenarnya ada di Jalan Cengkeh ya, ataupun di sekitar Taman Kota Intan. Hanya saja jalur tersebut ataupun area tersebut cukup jauh dari area kawasan Kota Tua itu sendiri. Jadi para pedagang akhirnya menggunakan lokasi-lokasi yang ada di sini untuk berdagang, berjualan, dan berinteraksi dengan para pembeli. Mengingat area ini cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat. Salah satu lokasi yang paling favorit untuk dikunjungi oleh para wisatawan, baik itu wisatawan lokal atau juga internasional, adalah Museum Fathahillah. Museum ini adalah museum sejarah Jakarta yang tadinya itu adalah Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1700 ya oleh pemerintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada waktu itu John van Holm. Bentuknya menyerupai Istana Dam yang ada di Amsterdam. Nah, area-area ini yang cukup ramai dikunjungi dan biasanya masyarakat itu menggunakan moda transportasi KRL yang ada di stasiun KAI Beos, kemudian ada halte Transjakarta, menggunakan bis-bis Transjakarta untuk bisa menyusuri kawasan ini. Di jalan ini kita bisa melihat di area trotoar dan area bagian pinggir bangunan dipergunakan untuk berjualan. Di antara alasan para pedagang kaki lima ataupun PKL yang sudah pernah ditempatkan di lokasi binaan seperti di Jalan Cengkeh Kota Intan, kemudian berpindah kembali ke area ini dikarenakan memang lokasi binaan tersebut jauh ya dari stasiun, kemudian juga lalu lintas masyarakat menuju ke titik-titik ataupun lokasi-lokasi yang memang dikunjungi sebagai area wisata bersejarah, yang salah satunya adalah Museum Fathahillah yang juga memiliki lapangan di bagian depan di mana orang-orang berkumpul. Biasanya para petugas dari Satpol PP yang kita lihat juga itu mulai mengatur dari banyaknya para pedagang yang ada di sekitar area ini. Namun karena kondisi yang sepi di lokasi binaan, mungkin masih diperbolehkan untuk bisa berjualan. Lokasi binaan tersebut dibangun pada tahun 2022 dan memang sudah ada pedagang yang sempat pindah ke sana seperti yang tadi, kemudian kembali lagi ke area-area keramaian. Perlu dicarikan satu mungkin ya lokasi di sekitar sini yang membuat para pedagang ini dapat berjualan namun tidak di area pedestrian dan punya warung yang seragam, misalnya seperti itu.
Rata-rata para pedagang di sini adalah para pedagang makanan dan minuman. Kemudian beberapa para pedagang menjual souvenir atau juga kaos-kaos ya, baju pakaian, tapi tidak banyak. Kemudian yang memang perlu sekali diperhatikan untuk area ini adalah kebersihannya, karena di beberapa lokasi yang kita lihat jalur pedestrian yang dipergunakan untuk berdagang biasanya akan lebih cepat kotor, menghitam, dan akhirnya kusam. Biasanya yang membuat jalur pedestrian cepat kusam itu adalah hasil buangan-buangan dari misal limbah masak-memasak, ya, minyak, atau juga kopi dan lainnya. Ditambah lagi adanya sampah ya. Kalau kita perhatikan para PKL di sini nampaknya sampahnya ditampung ya, tidak yang berserakan di mana-mana. Ini cukup bagus, semoga dapat ditata lagi lebih baik agar area ini tetap menjadi kawasan wisata yang nyaman untuk dikunjungi. Kemudian para pedagang dapat mencari nafkah ya di satu lokasi yang tidak jauh dari keramaian dan bersih. Selain di area pedestrian, kita juga lihat para pedagang memanfaatkan area pinggir jalan. Nah, sebenarnya kalau di pedestrian masih berada di area yang aman. Untuk area yang di pinggir jalan itu akan membuat jalan menjadi sempit, bahkan juga bisa terjadi kecelakaan misalnya pada saat kendaraan-kendaraan melewati area tersebut. Jalan biasanya akan lebih menyempit dikarenakan dipergunakan sebagai tempat berjualan dan mungkin juga ada aktivitas jual beli di sekitar sana. Di depan kita ini ada satu plaza yang cukup panjang, mungkin bisa dipakai untuk menjejerkan, mungkin ya. Kemudian diseragamkan dan dijaga kebersihannya, misal seperti itu. Saat ini untuk bisa melewati pedestrian ataupun jalur pejalan kaki di sini kita memang agak berjalan menyusuri di antara para pedagang. Selain yang berjualan di pinggir jalan, ada lagi ya angkutan-angkutan yang parkir, ngetem untuk menunggu para penumpang. Nah, ini juga mungkin perlu sekali untuk ditata. Ini yang berdagang di pinggir jalannya. Contohnya ini. Kemudian kita lihat di sini ada tong sampah, cuman nampaknya perlu diganti. Masyarakat yang keluar dari stasiun Jakarta Kota ataupun stasiun Beos ke arah utara akan menggunakan pintu ini, dan ini yang paling banyak para pedagang kaki lima, kemudian juga ada angkot serta kendaraan lainnya yang berhenti. Di depan kita lihat ada dua petugas Satpol PP ya, mencoba mengamankan para pedagang yang berada di pinggir jalan karena itu menghabiskan sedikit badan jalan ya. Kemudian juga di sini bis Transjakarta juga cukup besar yang lewat, tentu akan berbahaya apabila tersenggol. Nah, ini hasil buangan-buangan air yang perlu mungkin dikendalikan atau dikontrol agar tidak menjadi kotor dari trotoar yang sudah ada. Kita akan pindah ke plaza yang ada di depan stasiun Jakarta Kota KRL. Ini para pedagangnya ya.
kita akan melihat kawasan-kawasan yang ada tanamannya, kemudian di area tersebut apakah masih ada sampah atau tidak. Satu petugas nampaknya mulai membersihkan, mungkin sudah mulai dari tadi membersihkan area di sini dari sampah-sampah. Namun di bawah dari batang-batang pepohonan yang kita lihat tetap ada sampah-sampah plastik, kemudian ada sampah kertas yang berserakan. Sedangkan di area plazanya di sini di lantai dari area pejalan kaki kita bisa lihat sudah mulai kusam, kemudian ada yang hitam. Biasanya kalau hitam ini bekas dari limbah-limbah minyak ya, yang kalau kita lihat di beberapa lokasi. Ditambah lagi adanya buangan-buangan seperti limbah-limbah kopi atau juga yang lainnya. Di sini udah ada bacaan ataupun informasi ataupun imbauan untuk tidak membuang sampah. Namun yang kita lihat tetap banyak sampahnya di bawah pohon ini ya. Nah, para petugas hanya membersihkan lantai yang ada, namun yang di bawah pohon mungkin belum tersapu dengan baik ya. Bahkan sampah plastiknya naik juga ke atas tanaman yang ada. Perlu himbauan yang cukup besar, kemudian adanya misal ya denda ya, seperti ada di negara-negara lain untuk yang membuang sampah sembarangan. Bila kita perhatikan di setiap bawah pohon di sini di sekitar tanaman-tanamannya selalu ada sampahnya. Area plaza ini nantinya akan dipergunakan juga sebagai akses utama untuk menuju ke stasiun MRT kota. Jadi memang perlu sekali dijaga kebersihan, kenyamanan, serta tidak dipenuhi oleh para pedagang misalnya. Nah, para pedagang ditempatkan di lokasi binaan yang tidak jauh dari para wisatawan. Stasiun KAI Jakarta Kota sendiri adalah salah satu stasiun yang cukup bersejarah dan sudah dibangun sejak zaman Belanda karena memang dipergunakan untuk mobilitas masyarakat pada waktu itu. Selain itu juga ada tram ya dari stasiun kota ini ke arah Jatinegara melewati Jalan Harmoni dan Hayamuruk. Nah, di sana ketemu dengan rel tram yang diangkat, kemudian area tersebut saat ini dibangun jalur MRT Jakarta. Pemerintah Hindia Belanda sebenarnya sudah memikirkan mobilitas masyarakat yang cukup banyak untuk dapat menggunakan transportasi massal yang pada waktu itu mungkin tram. Ini adalah area plaza kalau kita keluar dari pintu utama stasiun KAI Jakarta Kota. Di sini nanti kita bisa langsung turun ke stasiun MRT kota. Mudah-mudahan ada shelter ataupun atap yang menghubungkan stasiun ini dengan stasiun MRT kota, entrance-nya, agar para penumpang tidak kehujanan terutama pada saat nanti cuaca tidak mendukung ya, seperti itu. Sama dengan lokasi tadi di area-area tanaman lainnya, kita bisa melihat banyak sampah. Memang kebiasaan-kebiasaan seperti ini ya perlu sekali dididik dan dimulai sejak kecil di rumah, kemudian di sekolah ditambah lagi, ya, semakin besar tentunya semakin sadar. Hanya saja yang kita lihat di sini belum mencerminkan dari penerapan kebersihan masyarakat. Area ini memang cukup ramai dikunjungi pada hari Minggu, lebih tepatnya hari Sabtu juga sama ya. Kemudian di hari kerja biasanya adalah para pekerja yang menggunakan angkutan moda transportasi kereta KRL yang lalu lalang di sekitar stasiun Jakarta Kota KAI ini. Nanti mungkin kalau MRT selesai, maka juga ada para penumpang MRT yang akan menggunakan area ini untuk mobilitas.
Jadi kemanapun kita melihat di sini tetap ada sampahnya ya, di bawah tanaman biasanya. Perlu sekali langkah-langkah konkret ya dari pemerintah Pemprov DKI, kemudian juga semua stakeholder masyarakat dan para pedagang ya, agar sama-sama menjaga kawasan ini tetap bersih, kemudian tidak memenuhi jalan ya seperti yang ada di bagian depan, sehingga arus lalu lintas tetap lancar. Dikarenakan area ini adalah area yang sering dikunjungi oleh masyarakat untuk melihat-lihat ya kawasan-kawasan bersejarah Kota Tua yang dulunya memang menjadi pusat dari pemerintahan Hindia Belanda. Mungkin lebih tepatnya VOC ya. VOC sendiri sebenarnya sebuah perusahaan. Dari atas bis Transjakarta di sini kita dapat melihat para pedagang. Di bagian bawah ada yang benar-benar di pinggir, ada yang ke arah pedestrian. Dan para pengunjung sudah ada yang menggunakan lesehan membeli makanan dan minuman di sana. Konsentrasi dari para pedagang nampaknya lebih di jalan stasiun kota tadi ke arah pintu utara dari stasiun Jakarta Kota KAI. Sedangkan yang ke arah perempatan pintu besar yang ketemu dengan jalan stasiun Jakarta Kota di sini tidak begitu banyak ya yang kalau kita perhatikan. Gedung-gedung yang bersejarah di sini nampaknya perlu dirapikan kembali ya, direstorasi agar tetap terjaga karena menjadi bagian dari cagar budaya, bagian dari sejarah Kota Jakarta. Salah satu angkutan yang bisa ya kita gunakan untuk menuju ke kawasan ini adalah bis Transjakarta. Baik, semoga para pedagang mendapatkan lokasi yang lebih ramai namun tidak di Bagi area sahabat kami yang pejalan baru menemukan kaki channel ataupun ini, pedestrian silakan subscribe yang dan berada di ikuti pinggir perkembangan jalan. informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.